Ada lagi koleganya itu namanya Abu Bakar bin Ayyash. Coba dia ngasih ke Abu Bakar bin Ayyash 4.000 dinar. Lumayan, 20 miliar. Cuma. Yang ngasih cuma gimana? Itu kan zaman lu pikir zaman Abbasiyah. Ya kan banyaklah cara-cara penguasa yang agak-agak gitu kan untuk menjinakkan ulama lah. Ya pendekatannya ya apa sih kalau bukan jabatan ataupun yang dibalik itu semua materi lah. Maka dia tidak ingin kolega-koleganya itu kemudian berkata yang punya masalah keuangan atau secara keuangan terbatas itu kemudian terpleset di situ. Maka dia kasih Abu Bakar bin Ayyash 4.000 dinar dan mengatakan apa? Istain biha. Gunakan uang ini untuk melindungi dirimu dari fitnah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kita tentu sangat berharap ada banyak tambahan referensi yang kita bisa baca untuk menguatkan pemahaman kita, menambah ilmu kita seputar Sirah Nabawiyah dan juga tadi seputar sejarah peradaban Islam. Dan tentunya masih bersama guru kita semua, Ustadz Asyaf Sobari Alsi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk terus dengan bukunya nih. Ini sebenarnya lebih ke biografi ya bukunya. Tentang sosok Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Nama yang populer. Sangat populer. Takut saya salah mendefinisikan beliau ini siapa, boleh Ustadz? Itu beliau siapa sebenarnya Ustadz? Sahabat Nabi kah? Ya, beliau di generasi tabi'in, kelahirannya di tahun 118, 120 lah, kisaran gitulah gitu ya. Kalau dengan Imam Madhab sezaman dengan siapa berarti ini? Beliau ini sezamannya sebenarnya dengan Imam Malik ya, yang jelas kolega. Imam Malik tuh kolega. Oh gitu. Kolega. Circle-nya itu beliau tuh? Iya, circle. Bahkan ya memang Imam Malik sangat menghormatinya ya, karena memang beliau terkenal sebagai katakanlah orang nomor satunya dari Masyrik lah. Nomor satu karena fakihnya atau kayaknya atau seperti apa? Yang jelas konteksnya ini adalah salah keilmuan gitu ya. Cuman memang beliau bisa dikatakan mendapat kehormatan dengan meraih segala atau beliau ini istimewa di sekian banyak aspeknya. Jadi keulamaannya, kemudian kesolehannya, kemudian kedermawanannya, termasuk berarti kekayaannya ya? Oh iya, otomatis kekayaannya, kemudian jihadnya. Jihad juga Ustaz? Iya, di semua bidang itu. Ya beliau terkenal di 3 bidang ya paling. Artinya paling sangat menonjol. Beliau berhasil sukses berarti berada di top level dalam 3 bidang. Keilmuan. Kemudian jihad, mujahid berarti. Mujahid banget gitu. Kemudian dermawan, kaya raya, pengusaha. Tajir bahasa. Tajir banget. Tajir. Dan memang beliau tajir. Pedagang. Tajir banget. Nah, yang penting Imam Malik itu pernah menerima beliau sebagai tamu ya kan. Beliau datang mungkin untuk haji atau umroh gitu ya. Datang ke Madinah. Itu Imam Malik itu sampai memberikan tempat ngajar. Levelnya di situ ya. Gitu lah. Ngajar. Beliau orangnya kan tawadu. Enggak mau gitu kan disuruh ngajar. Di majelis Imam Malik. Tapi begitu Imam Malik katakanlah memaksa gitu ya. Maka semua riwayat yang disampaikan adalah berasal dari jalur Imam Malik. Oh gitu. Masya Allah. Tawadunya. Itu juga terjadi dengan kalau nggak salah Hamad bin Zaid atau siapa gurunya yang lain. Nah, ataupun koleganya yang lain. Jadi memang kolega gitu. Jadi Imam Malik itu sampai bilang ini yang datang adalah imamnya
dari timur. Gitu loh. Imamnya timur, bagian timur. Masyrik. Beliau berarti selain mujtahid juga nggak Zat? Ya, belum mujtahid. Jelas mujtahid. Belum mujtahid. Beliau itu sempat berguru ke Abu Hanifah loh. Gitu loh. Sempat berguru ke Abu Hanifah. Cuman beliau tidak dikenal sebagai bermadzhab Hanafi. Dan di zaman itu ya biasa gitu loh. Ya Imam Syafi'i juga berguru kepada Muhammad bin Hasan Syaibani kan, muridnya Imam Abu Hanifah kan. Tapi kan bukan menjadi Hanafi kan. Ya enggak gitu. Imam Syafi'i juga berguru ke Imam Malik, tapi kan enggak jadi Maliki kan. Ya Syafi'i kan. Ya Imam Abdullah bin Mubarak itu istilahnya yastaqilu bil madhab. Jadi dia punya madhab sendiri gitu ya. Sebagian dari zaman itu biasalah. Madhab Waqi, madhab Ishaq bin Ruhawai, madhab Al-Auza'i, madhab Sufyan Tsauri, madhab Abu Thawr. Itu kan di generasi itu, gitu loh. Jadi banyak mazhab sebenarnya saat itu. Cuman mazhab itu kan ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan, kan itu aja. Gitu. Jadi beliau bukan pengikut mazhab gitu, tapi memang mujtahidnya, gitu ya. Gitu ceritanya. Nah cerita awalnya lah. Sebenarnya banyak hal yang menarik. Buku ini sendiri sebenarnya menyoroti satu aspek sih sebenarnya. Artinya yang ditonjolkan di buku ini tentang masalah Abdullah bin Mubarak sebagai muhaddis dan kritikus hadis. Gitu. Cuma ya saya rasa sayang kalau kita melewatkan justru mungkin bagi kita bagian depannya atau bab awalnya tentang siapa sih Abdullah bin Mubarak itu lebih ke biografinya. Ya itu menjadi sangat menarik, sangat inspiring lah bagi kita gitu loh. Ya pertama Abdullah bin Mubarak itu terbelakangnya gitu. Beliau ini kan ya hidupnya tinggalnya di Maru itu Khurasan. Khurasan itu kan ya di perbatasan Iran, Afghanistan, sekarang Turkmenistan kan gitu ya. Jadi beliau di situ lah, Khurasan situ gitu. Saat itu termasuk wilayah yang sudah terbiasa dengan Islam atau? Oh ya, iyalah tahun 100-an ya jelas lah udah loh. Udah ya. Kuat. Oh ya kan Khurasan masuk Islam zaman Khulafaur Rasyidin kan. Sudah mulai disentuh di zaman Umar, kemudian kuat di zaman Utsman. Kemudian ya kita udah pernah membahas gitu zaman Bani Umayyah itu. Orang-orang kayak Qutaibah bin Muslim dan sebagainya kan. Nah, jadi sudah kuat Islamnya di situ dan melahirkan ulama-ulama besar Khurasan. Salah satunya ini gitu, Abdullah bin Mubarak. Nah, yang menarik itu kalau terdalam keluarganya. Ketika kita mengerti seorang atau bisa tahu seorang itu begitu luar biasa karena karya-karyanya gitu. Tapi yang mengherankan adalah kita nggak banyak tahu tentang latar belakang orang tuanya. Itu artinya orang tuanya biasa-biasa aja. Jadi kisah ini bermula dari kebesaran sang anak gitu. Yang ada keterangan itu bahwa Abdullah bin Mubarak gitu, ayahnya itu seorang budak atau kemudian mantan budak. Mantan budak lah setidaknya, gitu lah. Ya latar belakang berarti budak, udah jadi mantan budak, gitu. Berdarah Turki, bukan Arab, gitu lah. Sementara ibunya itu yang kuat itu dari Khwarizm, dan Khwarizm itu juga mungkin Turki, gitu ya. Jadi bukan Arab, gitu lah. Sementara karena mantan budak gitu diperdekakan, berarti dia maula gitu. Mubarak ini dari Bani Hanzalah. Bani Hanzalah Arab, Hamadan. Itu bagian dari Hamadan. Nah, tapi yang jelas Abdullah bin Mubarak itu artinya memang dari lingkungan yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu menarik itu. Tapi kemudian nanti ketika Abdullah bin Mubarak tampil kemudian, itu kan bahkan tadi Imam Malik menyebutnya dia Imam Ahli Masyrik. Dan itu sudah melekat sama beliau. Gitu loh. Bahkan pada masanya, pada generasinya Abdullah bin Mubarak itu diakui oleh ulama-ulama kayak Imam Ahmad, oleh Romah Hurmuzi sebagai topnya generasi itu. Orang nomor satunya. Dalam beberapa bidang tadi ya, kefakihan. Pokoknya dalam semuanya. Gitu loh. Fudail bin Iyad dan Sufyan bin Uyainah gitu ya. Itu dua-duanya murid Abdullah bin Mubarak. Itu di Mekah kan. Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i ya. Itu muridnya Abdullah bin Mubarak. Gitu loh.
itu pernah ketika mengantarkan sang guru meninggalkan Mekah gitu ya. Itu berdua tuh dialog gitu. Guru kita itu memang orang nomor satu dari timur, Imam Ahlul Masyriq. Kata yang lain bilang, enggak pas lah. Imam Ahlul Masyriq wal Maghrib. Orang nomor satu timur dan barat. Timur ya berarti. Iya, ingatlah. Itu lembar. Tapi ya itu latar belakang keluarganya. Keterangan yang sedikit yang ada itu lebih bercorak legenda lah, dongeng lah gitu ya. Tapi yang bisa diterima sebagai katakanlah keterangan sejarah yang dalam sejarah. Pada saatnya kemudian Mubarak ini kan setelah dimerdekakan, dia aktivitasnya atau profesinya berdagang. Dia berdagang. Dan karena alasan ini pula Abdullah bin Mubarak itu terlambat memulai belajar. Oke. Ya. Kalau nggak salah keterangan Ad-Dhahabi itu menyatakan bahwa Ibnu Mubarak itu mulai belajar di usia 20 tahun. Oh. Ayo. Bukan harus mulai dari awal. Dari kecil ya. Iya, karena sibuk dagang, bisnis. Is business. Makanya kan nggak heran ketika kemudian nanti setelah jadi ulama pun beliau tetap bisnis gitu loh. Menjadi pengusaha. Jadi pengusaha besar. Karena memang udah biasa. Artinya beliau ketika kemudian dari bisnis itu, artinya ketika beliau bisnis di awal itu sampai usia 20 tahun itu membantu orang tua. Gitu loh. Itu kemudian ya tidak punya perhatian terhadap masalah keilmuan. Biasa aja. Cuman memang beliau talentanya luar biasa. Itu terbukti gitu loh. Artinya ketika masih saat itu orang belajar lah, artinya belajar basicnya belajar, tapi nggak fokus banget gitu loh, sebagaimana ulama-ulama besar gitu, intensif gitu loh, enggak. Nah, beliau sudah dikenal dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa, ketajamannya dan kekuatan hafalannya. Jadi dia ada testimoni dari temannya dulu waktu masih kecil gitu loh. Lagi ya masih masa-masa kutab gitu. Dia cerita, aku dan Abdullah bin Mubarak itu kolega dulu waktu kutab gitu. Nah, kami itu pernah lagi ya main-main kayak gitu. Kemudian melewati satu tempat gitu. Kemudian ada seorang sedang berpidato gitu loh. Mungkin kalau gitu itu ceramah kali ya. Ya, ceramah. Terus kemudian Abdullah bin Mubarak santai aja, artinya tetap aja nggak punya fokus ke situ gitu loh. Temennya kan itu fokus lah mencatat. Dia nggak catat gitu. Ketika selesai, kemudian kan di challenge sama temannya, ngapain sih kamu kayak gitu kan? Gampang, aku udah hafal. Nggak nyatet ya? Nggak nyatet. Dites oleh orang. Mana hafalanmu? Diulang dari awal. Persis kayak record. Iya. Luar biasa. Ya beliau kayak Imam Syafi'i lah, kan terkenal Imam Syafi'i itu kan kalau baca juga sama. Sekali baca nggak pernah diulang. Abdullah Mubarak tuh. Insyaallah. Sekarang banyak yang ngerti jejak itu, Sat. Gak nulis maksudnya. Oh terus? Ya efeknya beda. Itu yang jadi masalah. Gak nulisin sama. Ya jadi masalah. Gak nulisin sama. Tapi efeknya beda gitu. Okay. Abdullah Mubarak tuh begitu. Cuma gak intensif belajar, enggak. Artinya memulai betul-betul intensif belajar itu usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Nah baru kemudian melakukan rihlah itu kemana-mana. Gitu loh. Di Khurasan sendiri 3 tahun, kemudian baru kemana-mana. Bahkan sampai disebut oleh Imam Ahmad, Imam Al-Zahabi itu. Ibnu Mubarak itu termasuk yang katakanlah daya jelajahnya dalam mencari ilmu paling luas di antara para ulama kemudian di generasi itu. Beliau dari Maru, dari Khurasan gitu. Itu menjelajah Jazirah Arab, Yaman, Syam, Mesir, kemudian Irak itu semua dijelajahi. Coba dan itu ghair marrah, berkali-kali, artinya berulang-ulang. Coba bayangkan. Artinya bukan hanya sekali gitu loh. Nanti kemana lagi, balik lagi terus. Ya kan juga karena saking banyaknya guru pada saat itu gitu loh. Itu beliau tuh sampai kayak gitu. Nah, beliau bukan hanya jago ngumpulin, ngafalin, tapi memang kritikus. Artinya tajam sekali pemahamannya. Sampai seorang ulama mengatakan begini, ini ilmu generasi berikutnya ya.
kalau aku punya satu permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan gitu ya, yang berat-berat gitu, maka aku cari jawabannya di tulisan-tulisan Abdullah bin Mubarak. Karena beliau nulis juga, nulis buku. Ya cuman bukunya nggak nyampe ke kita, ya, termasuk yang hilang buku-bukunya. Yang sampai sekarang dicetak itu kalau nggak salah Az-Zuhud wa Raqa'iq, tentang zuhud. Waduh, Gitu lah. seorang Menarik gitu. orang kaya nulis buku zuhud. Iya. Itu dia. Nah, jadi Abdullah bin Mubarak itu sampai punya buku-buku, dan kemudian seorang ulama mengatakan kalau aku punya masalah-masalah besar gitu, pertanyaan-pertanyaan yang pelik-pelik gitu, kemudian aku baca buku Abdullah bin Mubarak dan tidak kutemukan jawaban, faqad ayistu, aku udah frustasi, udah nggak Di buku lain nggak mungkin ada. susah. Sebegitunya. Abdullah bin Mubarak tuh misalnya. Ya. Nah, beliau ketika mencari ilmu dengan segala talentanya tadi gitu loh, terus kemudian semangatnya juga yang luar biasa, menjelajah wilayah yang begitu luas, ya ilmunya jangan tanya ya, gurunya juga jangan tanya, banyak sekali. Tapi pada saat yang sama beliau juga tetap berdagang. Gimana tuh ya? Nah itu dia. Jadi Fudail bin Iyad itu kan di Mekah. Iya. Gurunya kan dari Khurasan. Itu dari Khurasan ke Mekah gitu. Ini mungkin ini bukan di awal-awal banget cari ilmu ya. Artinya setelah mungkin udah lumayan lah gitu ya ilmunya ini. Beliau sudah mulai ngajar ini kalau ini ceritanya. Otomatis karena Fudail kan murid gitu. Itu membawa barang dagangan. Dari Khurasan ke Mekah itu bawa barang dagang, kan sepanjang jalan itu bisa transaksi dan keuntungannya gede. Abdullah bin Mubarak itu. Satu keterangan di buku ini disebutkan, kalau nggak salah dari Ar-Rahabi atau yang lain, disebutkan bahwa kalau itu berarti omsetnya ya, omset perdagangan itu mencapai 400.000 dinar. Berapa tuh rupiah kalau sekarang? Hitung aja 1 dinar sekarang tuh 5 juta. 400.000 dinar kalau 2 triliun kan totalnya. Itu omset per apa, Sat? Kalau sekarang kan total. Dia kan ada di mana-mana investasinya. Iya. Gitu loh. Totalnya. Gitu loh. Dan pendapatan tahunnya, keuntungannya aja disebutkan di situ gitu loh. Dari perdagangan ya. Wallahualam apakah total atau bukan, tapi yang jelas ada angka gitu. Itu di kisaran 10.000 dinar. 10.000 dinar. Kan lumayan 10.000 dinar itu. Ya hitung aja lah, kalau sekarang kalau 1 dinar itu 1.000 dinar itu 5 miliar, berarti kan 50 miliar keuntungan dagangnya. Ini beliau ulama nomor 1 di masanya gitu. Mujahid juga di level top gitu. Dan kemudian pengusaha. Nah, yang menarik, beliau menggunakan keuangannya itu loh yang paling asik. Beliau itu mengatakan kepada Fudail bin Iyad dan kawan-kawan, gitu kan. Kan Fudail itu kan ahli zuhud, terkenal banget kan. Bahkan disebut dengan gelar Abid al-Haramain, gitu ya. Penghamba ahli ibadah di 2 tanah suci. Kan gitu. Beliau pengusaha juga enggak? Enggak lah, miskin. Fudail bin Iyad itu miskin banget karena memang betul-betul zuhud miskin kalau tuh. Ada. Ini yang menarik, ada sering bilang ada zuhud miskin, ada zuhud. Iya. Sementara gurunya Gus Dur kaya tuh. Pernah ditanya, guru ngapain sih? Kau masih kayak, bahkan Fudail itu mempersoalkan, engkau ngajarin kami zuhud, tapi kok bawa barang dagang dari sana ke sini. Nah, beliau memberikan alasan yang patut kita baca kalau menurut saya gitu ya. Tapi sebelum itu Fudail itu pernah mengatakan begini, kalau bukan karena orang-orang kayak kalian itu, rasanya aku nggak punya semangat untuk berbisnis. Fudail bin Iyad itu katakanlah lebih banyak mengalokasikan keuntungannya itu untuk membackup para ulama dan para pelajar. Artinya beasiswa pendidikan kalau bahasa kita sekarang. Fudail bin Iyad atau Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak itu. Dari bisnisnya itu bisa dikatakan alokasi terbesarnya untuk apa dia gunakan? Untuk beasiswa pendidikan. Karena alasan itu beliau semangat
bisnis. Betul. Kalau beliau mengatakan kalau bukan karena kalian, gitu. Artinya kalian itu murid-muridnya Ya. dan para ulama maksudnya. Hmm. Gitu. Aku tidak punya semangat untuk berbisnis. Jadi guru yang membiayai murid, Ustaz. Memang. Oh ya bisa jadi membiayai, bisa jadi macam-macam. Support lah ya. Pernah muridnya itu suatu ketika punya utang gitu loh. Dan tahu gurunya itu suka ngasih. Beliau tuh kalau datang ke kota gitu loh. Selain ngajar, itu bagi-bagiin duit, dan duitnya itu di istilahnya kalau sekarang tuh apa ya? Jadi ada tempat dari kulit gitu loh yang diikat gitu. Ya zaman dulu lah kayak gitu kan. Kalau sekarang mah apa kan masa Bundel. kalau sekarang kan transfer aja cukup ya. Kalau dulu kan enggak gitu. Itu uang tuh cering itu bukan recehan bukan, tapi satu saya ikat gitu loh. Itu dibagi-bagi itu. Ke murid-muridnya, ke guru-gurunya, termasuk ke guru-gurunya gitu loh. Atau kolega-koleganya, ulama-ulamanya. Jangan. Jadi ada muridnya itu pernah satu ketika dia punya utang gitu loh. Nah dia tahu Abdul Mubarak datang gitu loh. Abdul Mubarak dapat surat dari dia gitu ya. Ya melalui sekretarisnya. Tapi Abdul Mubarak lebih dulu tahu bahwa dia punya masalah. Artinya dia betul-betul menaruh perhatian itu sampai si fulan gimana gitu. Jadi sebelum surat itu nyampe sebenarnya, Abdul Mubarak sudah melalui seseorang gitu ya. Cepat selesaikan urusannya tanpa si murid itu tahu. Gitu loh. Dan itu jumlahnya gak kecil. Itu ratusan dinar. Gitu loh. Ya lumayan, 100 dinar itu kan sudah ratusan juta. Gitu loh. Kalau gak salah sekitar 50 dinar. Gitu. 150 dinar. Lumayan itu. Jadi cover sama Iya. Mubarak. Iya. Ada lagi koleganya itu. Namanya Abu Bakar bin Ayyash. Coba. Dia ngasih ke Abu Bakar bin Ayyash, koleganya itu 4.000 dinar. Lumayan. 20 miliar. Cuma. Yang ngasih cuma gimana? Cuma yang penting bahasa pesannya. Itu kan berarti kan zaman lebih kurang zaman Abbasiyah. Ya kan banyaklah cara-cara penguasa yang agak-agak gitu kan untuk mencengkram ulama supaya menjinakkan ulama lah gitu loh. Di antaranya Abu Bakar bin Ayyash itu. Ya pendekatannya ya apa sih kalau bukan jabatan ataupun yang dibalik itu semua materi lah. Maka dia tidak ingin kolega-koleganya itu kemudian berkata yang punya masalah keuangan atau secara keuangan terbatas itu kemudian terpleset di situ. Maka dia kasih Abu Bakar bin Ayyash 4.000 dinar, 20 miliar kan. Dan mengatakan apa? Istain biha, gunakan uang ini untuk melindungi dirimu dari fitnah mereka. Ya kalau 20 miliar memang udah kan, ngapain juga sih? Gak perlu lah mau jadi mantri atau apa gitu kan. Cukup lah kan. Kalau ulama kan cukup segitu kan. Gitu lah kan. Karena kan gak punya gaya hidup yang macam-macam kan. Ya cukup lah gitu lah. 20 miliar cukup lah insyaAllah. Gitu lah. Istain biha ala fitnati haula. Gunakan ini untuk melindungi dirimu dari godaan mereka. Berarti Abdul Mubarak juga tidak dalam lingkaran kekuasaan. Enggak, borok. Enggak mau dia. Ngapain juga? Alasannya apa gitu. Zaman itu ulama-ulama yang kolega-koleganya seperti murid-murid Abu Hanifah kan ada di kekuasaan. Dan dia tahu orang-orang mukhlis mereka. Dan juga bukan orang sembarangan dalam arti seperti Muhammad bin Hasan Syaibani kan jadi qadhi. Tapi dia sendiri kan kaya. Gitu loh. Abu Yusuf juga demikian. Gitu. Sehingga kemudian dia gak khawatir kan. Tapi kan ada beberapa yang memang dia lindungi gitu dengan cara itu. Dia dekati teman-temannya, ulama-ulama, murid-muridnya gitu. Itu dengan cara itu. Itu Abdullah bin Mubarak tuh begitu. Beliau pernah ditanya gitu kan, kenapa engkau menaruh perhatian kepada para pelajar itu
lebih dari siapapun. Artinya uangmu kamu gelontorkan ke sana. Kata dia, "Ana la a'lamu ba'da maqami nubuwah afdal min maqam al-ilm." Gitu ya. Karena bagiku gitu, setelah makam kenabian itu tidak ada yang lebih tinggi gitu loh, melebihi makam ilmu. Ini kan ulama warasatul anbiya. Gitu loh. Maka setelah nabi itu yang harus dijaga tuh ulama. Karena kalau ulama terfitnah gitu loh, ya sudah selesai yang lain. Dalam arti ngaco itu berantakan, efeknya besar. Abu Bakar di situ. Makanya beliau itu betul-betul menggelontorkan untuk ahli ilmu itu luar biasa. Untuk pendidikan itu luar biasa. Ya tadi gitu. Temannya atau muridnya utang dia bayarin, kemudian bahkan ada yang datang Kak Abdul Mubarak gitu, ya Imam, beliau lagi sibuk di perpustakaannya kalau nggak salah. Ya Imam, itu aku punya utang. Ya. Orang itu nyebut angka 700 dirham. 700 dinar lumayan, 70 dinar loh waktu itu. 70 dinar kan berarti 350 juta utang. Ibnu Mubarak karena lagi sibuk, mungkin nggak fokus. Ini tulis dia 700. Cuman nggak dirham, dinar. Wah. Nah, 10 kali lipat. Iya 10 kali lipat, 3,5 M. Sekretarisnya itu yang dibaca. Ditanya, coba dia cross check. Berapa angka yang kau sebut ke guru kita? 700 dirham. Oh, si sekretaris menghubungi. Guru, kau salah tulis. Orang itu nyebut 700 dirham. Terus yang tertulis 700 dinar. Gitu. Guru, ini banyak alokasi nih atau penggunaan keuangan kemana-mana gitu kan. Artinya kita punya banyak alokasi dana lah ke kebutuhan gitu loh. Dan penghasilan lagi cukup sulit nih gitu. Kata Ibnu Mubarak apa? Kalau penghasilan artinya kita sempit gitu loh. Karena penghasilan kita sedikit sekarang gitu. Waktu kita juga sempit untuk berbuat lebih baik. Lanjutkan. Enggak direvisi. Enggak direvisi. Aduh. Laksanakan apa yang tertulis. Aku sudah kadung nulis segitu. Ya kan orang sudah bahagia banget kan. Iya. 700 dirhamku 700 dinar. Coba rasanya gimana? Ya, Mubarak beda makamnya. Ya udah, kenapa emang salah tulis kenapa? Ya udah. Dari 350 juta ke 3,5 M. Kan asik gitu. Iya. Itu gaya Abdul Mubarak tuh begitu. Ini sosok yang luar biasa. Kita banyak sisi harus dicari. Di zaman beliau atau sebenarnya di zaman keemasan itu banyak orang yang juga tadi unggul di semua bidang gitu maksudnya. Enggak banyak lah. Kalau kita bicara orang yang istilahnya lengkap ya. Iya. Enggak banyak tetap. Kalau kita bilang banyak enggak. Ya, cuman bukan satu. Artinya bukan sangat-sangat langka, enggak juga. Ada juga gitu loh. Ada juga. Ulama-ulama yang kaya tuh ada. Memang menarik sebenarnya kalau kita mengumpulkan dan mengangkat ya profil ulama-ulama kaya dan kemudian disandingkan dengan ulama-ulama miskin. Menarik ya. Tadi ada sudut kaya, sudut miskin. Nah, itu dia. Di situ juga disebut nggak, Zat, bagaimana beliau itu membagi waktunya, karena kan tadi ya produktif di bisnis. Secara detail sih enggak. Sayangnya gitu kita tidak mendapatkan keterangan yang bisa menginspirasi bagaimana manajemen waktu gitu ya. Tapi artinya gambarnya secara umum aja gitu. Jadi bahwa beliau kemudian setelah intensif belajar, mungkin sudah mulai matang, itu beliau kembali memperkuat perdagangannya gitu loh. Dan karena alasan itu, karena ini alasan ingin membackup orang-orang yang katanya berada di circle ilmu dan ulama gitu, agar tidak terfitnah dengan godaan-godaan itu, agar fokus gitu loh, gitu ya. Itu big why-nya. Ya beliau kan bilang sendiri alasannya kan, li asuna bihi irdi, gitu ya. Karena dengan aku punya harta, aku bisa menjaga kehormatanku. Untuk kemudian tidak harus kemudian menunjukkan muka belas kasihan atau apapun, atau kemudian dipandang oleh penguasa yang zalim itu bahwa ini bisa kita taklukkan nih. Oh, dia punya izah, ngapain gitu. Aku kan 10.000 dinar itu setiap kurang lebih setiap tahunnya lah gitu. Keuntungan dia, pendapatannya, penghasilannya, kasb gitu kan. Itu kan 50 miliar kan lumayan.
Nggak perlu rutin. dipanggil ya. Nggak perlu. Panggil bar batik gitu. Dan kemudian setiap kali dilakukan ada bab, ada pintu kebaikan yang terkait dengan, maksudnya dengan harta, aku bisa laksanakan perintah Allah di situ. Kan kalau zuhud miskin nggak bisa kan? Iya, iya. Dia harusnya bisa zikir dan lain-lain lah yang tidak terkait dengan kekayaan. Kan gitu. Itulah Barak model manusia zuhud kaya. Tinggal kita mau ikut yang mana nih. Iya dia. Nggak salah kok. Oke, baik Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Informasi sekaligus ilmunya, Masya Allah, tentang satu sosok yang komplit banget ya. Atau sekarang masih ada nggak ya orang-orang profilnya tuh mirip itu? Aduh, susah lah kayaknya. Ya. Kalau sekarang super langka kayaknya. Iya. Super langka lah kalaupun ada. Jadi ulama top dalam ilmu, top dalam perjuangan jihad medan laga gitu loh. Kemudian plus top, super kaya. Iya, super kaya. Langka nih. Nah, kayaknya harus lebih detail lagi nih. Mungkin di rubrik atau di sesi yang lain mungkin ya. Mungkin yang lain coba. Iya, insya Allah. Oke, mudah-mudahan ya. Demikian ya, sahabat Sirah. Semoga ada ilmu yang kita bisa pelajari dan gali lebih banyak lagi dari Sirah TV yang menyajikan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, baik peristiwa maupun nama-nama yang menginspirasi buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.